Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningsi. Saya di sini akan menjelaskan tugas saya mengenai kasus pelanggaran hukum pidana tentang penganiayaan, yaitu pria dibacok 5 orang yang mengaku dari ormas. Irfan Kurniawan mengalami luka bacokan yang cukup parah setelah dikeroyok 5 orang yang mengaku berasal dari organisasi kemasyarakatan tertentu. Warga Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan itu pun harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Faktor penyebab berawal saat Irfan sedang mengatur lalu lintas yang macet di perempatan DDN. Tiba-tiba muncul rombongan pelaku yang mengendarai sepeda motor dan menyerobot jalur. Melihat tingkah tersebut, Irfan langsung menegur salah seorang pelaku, namun teguran itu justru tidak diterima oleh pelaku yang langsung menghentikan kendaraannya. Lantas pelaku beserta rekan-rekannya tidak terima dengan perlakuan Irfan, lalu mereka membacok korban dengan menggunakan senjata tajam jenis golok. Korban yang terluka parah di bagian tangan, kepala bagian belakang, dan punggung. Kemudian dilarikan warga ke rumah sakit Marinis Cilandak untuk mendapat bantuan medis. Jenis pelanggaran yaitu hukuman pidana tentang penganiayaan. Undang-undang yang berlaku di sini jelas bahwa perbuatan kelima orang tersebut melanggar hukum, yakni pasal 351 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500, dan jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Kemudian diatur juga dalam pasal 354 ayat 1 yang berbunyi, barang siapa sengaja melukai berat orang lain diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Dan untuk pengeroyokannya diatur dalam pasal 358 ayat 1 yang berbunyi, mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat. Jadi untuk pelaku pembacokannya akan dikenakan hukum sesuai dengan pasal 351 ayat 1 dan 2 dan 354 ayat 1 KUHP. Sedangkan teman-temannya yang membantu orang yang membacok tersebut dikenai hukuman sesuai dengan pasal 351 ayat 1 dan pasal 358 KUHP. Sanksi yang diterima oleh si pelaku pembacokan dalam pasal 351 KUHP yang berbunyi, 1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. 2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Itu saja penjelasan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akram Malik Yasin. Saya dari kelas 12 IPA 2. Saya ingin menjelaskan tentang kasus pelanggaran hukum dengan judul tawuran pelajar di Bekasi, renggut nyawa 8 orang diamankan. Polres Metro Bekasi Kota menangkap 8 pelajar terkait tawuran antar pelajar dari 2 sekolah. Tawuran itu mengakibatkan 1 pelajar meninggal dunia. Tawuran antar SMK Permata dengan SMK Gema Karya Bangsa itu terjadi di Jalan Raya Cikunir, Jati Asih, Kota Bekasi pada Rabu sekitar jam 7.30 WIB. Terjadi tawuran antar 2 sekolah
dua sekolah SMK Kota Bekasi, di mana mereka sebelumnya telah sepakat melalui Instagram sesuai waktu dan tempat ditentukan, kata Kapolres Metro Bekasi Wijanarko kepada wartawan. Dalam tawaran itu, pelajar dari SMK Gema Karya Bahana berinisial MBJ berumur 16 tahun meninggal dunia. Dia ditabrak oleh para pelaku dan sempat dibacok di bagian punggung menggunakan celurit. Menuturkan usai peristiwa itu, polisi langsung mengecek ke lokasi dan melakukan penyelidikan. Hasilnya, polisi meringkus 8 pelaku di 2 lokasi berbeda. Dari tangan para pelaku, turut disita 2 bilah celurit dengan panjang 60 cm. Dari hasil identifikasi ke semua pelakunya, mereka semua pelajar dengan usia masih 17 tahun dan 18 tahun, bahkan ada yang 16 tahun, ujar Wijanarko. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman pidana 12 tahun penjara. Lebih lanjut, Wijanarko mengimbau kepada masyarakat untuk segera melapor jika ada indikasi tawuran. Hal itu sebagai bagian dari langkah antisipasi dari polisi. Dari kasus itu, faktor penyebab terjadinya kasus tersebut ialah berawal dari Instagram. Mereka janjian untuk tawuran sesuai waktu dan tempat yang ditentukan. 2. Jenis pelanggaran hukum yang dilakukan ialah tawuran antar pelajar. 3. Ketentuan perundang-undangan yang dilanggar, yaitu pasal 170 KUHP. 4. Sanksi yang kemungkinan akan diterima oleh pelaku ialah 12 tahun penjara. 5. Solusi untuk mencegah terulangnya kasus tersebut ialah mengimbau kepada masyarakat untuk segera melapor jika ada tawuran dan melaporkan tempat-tempat yang sering digunakan untuk tawuran kepada polisi sehingga tidak ada tawuran yang akan terjadi lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.